Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Bahasa Indonesia. Di video kali ini kami akan menjelaskan materi terkait sejarah bahasa Indonesia, kedudukan bahasa Indonesia, dan juga fungsi bahasa Indonesia. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Arin Dwiyanti Hamida dengan NIM akhir 164 dengan teman-teman saya. Dan saya Bidar Dele Arini dengan NIM akhir 220. Dan saya Maya Amelia Faza dengan NIM akhir 163. Oke, terkait materi yang pertama adalah sejarah bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia dimulai dari akar yang kaya dan beragam, dengan dasar yang kuat dalam bahasa Melayu klasik yang digunakan dalam perdagangan di abad ke-7 sampai abad ke-14. Pengaruh dari perdagangan, agama, dan juga kebudayaan membentuk kerangka bahasa ini. Pada era kolonisme, terutama di bawah kekuasaan Belanda, bahasa Melayu mengalami pengaruh signifikan dari bahasa Belanda dan bahasa Eropa lainnya. Namun, pada abad awal ke-20, semangat nasionalisme dan gerakan kemerdekaan memunculkan kebutuhan akan bahasa tunggal yang menghubungkan keragaman etnis dan budaya Indonesia. Inilah yang mengarah pada kekuatan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional pada tahun 1945 saat Indonesia memperoleh kemerdekaannya. Sejak itu, bahasa Indonesia terus berkembang menjadi simbol identitas nasional yang kuat dan sebagai alat komunikasi yang vital dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, tetap mempertahankan akar dan warisan budaya yang kaya dari masa lalu. Selanjutnya yaitu kedudukan bahasa. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting di Indonesia. Secara resmi, bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Ini berarti bahasa Indonesia digunakan dalam administrasi pemerintahan, sistem pendidikan, media massa, dan komunikasi resmi lainnya di seluruh Indonesia. Selain itu, bahasa Indonesia juga merupakan bahasa persatuan yang menghubungkan berbagai etnis, budaya, dan kelompok sosial di Indonesia yang memiliki lebih dari 700 bahasa daerah yang berbeda. Bahasa ini juga memiliki peran yang signifikan dalam mempromosikan persatuan dan integrasi nasional serta memfasilitasi komunikasi antar warga negara yang berasal dari latar belakang etnis, bahasa, dan budaya yang beragam. Dengan demikian, kedudukan bahasa Indonesia tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai lambang identitas nasional dan keberagaman Indonesia. Selanjutnya ada fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki berbagai fungsi, antara lain yang pertama, komunikasi sehari-hari. Bahasa Indonesia digunakan untuk berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari, baik secara lisan maupun tertulis. Yang kedua, identitas nasional. Bahasa Indonesia menjadi lambang identitas nasional Indonesia dan merupakan bahasa resmi negara. Yang ketiga, pendidikan bahasa Indonesia digunakan sebagai medium pengajaran di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Yang keempat, media massa. Bahasa Indonesia digunakan dalam massa seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, dan internet untuk menyampaikan informasi dan pendapat kepada masyarakat luas. Selanjutnya, yang kelima, budaya dan kesenian. Bahasa Indonesia digunakan dalam sastra, musik, film, dan seni lainnya sebagai wadah ekspresi dan penyebaran budaya Indonesia. Yang keenam, diplomasi. Bahasa Indonesia digunakan dalam hubungan diplomatik dengan negara-negara asing, baik dalam perjanjian internasional maupun dalam komunikasi resmi antar negara. Yang ketujuh, ekonomi dan bisnis. Bahasa Indonesia digunakan dalam transaksi bisnis, negosiasi, dan komunikasi di dunia usaha dan perdagangan. Dengan demikian, bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi sarana utama untuk memperkokoh persatuan dalam kesatuan bangsa.
Aduh, capek banget hari ini. Banyak kegiatan dari pagi sampai sore. Mana nggak dikasih kesempatan istirahat pula. Heh, kamu lagi ngeluh aja kalimatnya salah. Kalimat kamu itu kalimat seru, tapi tidak lengkap karena tidak ada subjeknya. Apaan sih, Mah? Hidup lagi capek-capeknya juga. Mau curhat aja masih dikoreksi. Seharusnya biar lengkap, kamu ngeluhnya, aduh, aku lelah sekali hari ini. Banyak kegiatan yang harus diikuti dari pagi sampai sore. Tetapi aku tidak diberi kesempatan untuk istirahat. Kalau seperti itu, jadi kalimat majemuk juga dong, Mah. Tentu, karena kalimat tersebut biasa disebut sebagai kalimat majemuk setara sebab akibat. Oh iya, memang kegiatannya hari ini apa saja? Bukannya baru hari pertama ya? Iya sih, Mah. Tapi tadi padet banget kegiatannya, Mah. Apalagi disuruh berdiri lama banget. Mana panas lagi. Ini bajuku aja sampai basah banget karena panas banget tadi. Soalnya tadi setelah sambutan rektor, ada lagi dari menteri. Habis itu masih ada tampilan dari UKM. Baru habis itu ditutup panitianya. Kamu ngomong apa sih? Kok diulang-ulang? Kecapean banget ya kamu sampai sebegitu nggak jelasnya kalimatmu. Harusnya kayak gini nih. Kegiatan tadi berlangsung sangat padat. Dimulai dengan pemberian sambutan oleh rektor dan menteri, dilanjutkan penampilan UKM, dan ditutup oleh panitia. Jadi lebih mudah dipahami kan? Namanya kesejajaran, syarat dalam kalimat efektif. Kan masih berlanjut kan? Nggak sekalian aja kita koreksi MC-nya, Mah. Boleh. Menurutmu ada yang salah nggak dari MC-nya? Soalnya walaupun MC sudah menyiapkan, ketika lagi menyampaikan sering terdapat kesalahan yang sama loh. Seingatku sih tadi MC-nya ada bilang, kepada Bapak Andi, Rektor Sunip University, waktu dan tempat dipersilahkan. Padahal kan seharusnya langsung ya, kepada Rektor Sunip University, Bapak Andi kami persilahkan. Nah, itu contoh kalimat yang sering banget diucapkan sama MC. Padahal itu tidak memenuhi syarat kelogisan dalam kalimat efektif. Sudah pintar nih anak mama. Jelas dong, siapa dulu? Oh iya, Mah. Nanti teman-temanku mau datang buat nugas bareng di sini, boleh kan ya? Boleh. Kalau begitu, mama siapin cemilan buat kalian ya. Kamu juga ganti baju dulu, Gi. Bau. Mama ih. 2 jam kemudian. Uhuy. Sudah siap nih tugasnya. Gue aja nggak tahu tugasnya, Ton. Sambil merem-merem tadi gue waktu dijelasin. Makanya jangan tidur mulu loh. Baik, kesimpulan dari materi yang telah kami paparkan adalah bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang memiliki sejarah kaya yang dimulai dari bahasa Melayu klasik. Berkembang melalui pengaruh perdagangan dan kolonialisme Belanda pada tahun 1945, bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa nasional yang memerankan peran penting dalam kehidupan sehari-hari, pendidikan, media massa, diplomasi, dan juga bisnis di Indonesia. Sebagai bahasa resmi, bahasa Indonesia mencerminkan identitas nasional dan mempromosikan persatuan dalam keberagaman budaya Indonesia. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.